langsung saja untuk sambutan dan pembuka acara pada pagi hari ini. Untuk kegiatan diseminasi budaya positif dari Bapak Alif Prakas Albihar SPD SPB Negeri Kota Tegal kepada Bapak Eko Budiarto kami persilakan. Pergi ke kali memancing ikan, dapatnya ikan betutu. Sapa salam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala binikmatillah. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan siang yang cerah ini kita dapat berkumpul di ruangan biasa kita bercurah kesah. Sinilah tempat kita mengajar. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ini kita dapat menyerap apa yang disampaikan oleh Bapak Alif Prakas Albihar, guru penggerak angkatan 11 dalam diseminasi budaya positif. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya diberi amanah untuk menyampaikan sambutan. Sekiranya apa yang nanti kita dapatkan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, di tempat kita, di sekolah, di kelas, maupun di mana saja. Semoga nanti kita akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kita tentunya sangat menanti-nanti apa yang disampaikan Pak Alif. Kita sama-sama simak, perhatikan. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan sampai puas. Semua yang unek-unek yang ingin ditanyakan, insya Allah dari Pak Alif akan bersedia untuk memberikan pencerahan. Sekiranya dari saya, mohon maaf kurang lebihnya apabila ada tutur kata saya yang kurang pas. Saya mohon maaf. Burung merpati, burung cendrawasih, carinya di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu langsung saja kepada Bapak Alif Prakas Albihar SPD untuk menyampaikan kegiatan pada pagi hari ini. Keadaannya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah merelakan waktunya untuk bisa bergabung di siang hari ini di acara diseminasi budaya positif dari saya, Alif Prakas Albihar. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Nah, pada siang hari ini saya mendapat tugas untuk mendiseminasikan budaya positif. Di siang hari ini ada 5 poin yang perlu saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada keyakinan kelas, dan yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang keempat teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga restitusi. Namun sebelum kita mulai kegiatan siang hari ini,
kita bermain, namanya permainannya adalah kepalan tangan Bapak Ibu. Jadi yang kanan itu yang X, yang kiri itu yang Y. Jadi yang kanan X, yang kiri Y. Nah, yang X, saya ada kertas, masing-masing dari X itu memegang satu kertas. Yang X semuanya. X yang kanan, Y yang kiri. Ya. Gimana? Kanan dari saya. Iya. Ya, dari Pak Eko saja. Tadi masing-masing mengambil kertas. Nah, coba dimulai dari Pak Eko. Ini duduk saja Pak Eko. Nah, X. Nanti karena ruangannya terbatas, yang X tadi itu menuliskan kata di kertas tersebut. Nanti, nah, ditulis dulu. Yang X duduknya bisa satu-satu dulu, ya sendiri-sendiri dulu, biar nggak boleh nyontek gitu, sendiri-sendiri dulu. X, oke. Ditunggu kelompok Y. Udah nulis kata terserah, yang bebas, yang paling bermakna. Ya bebas, apa satu kata saja. Boleh benda, boleh sifat. Iya, boleh benda, boleh sifat, boleh apapun juga. Di kertas itu, tulisnya di kertas itu. Nanti tolong yang Y, yang X sudah menulis, sudah. Yang Y duduk di sebelahnya X, monggo. Duduk di sebelahnya X. Duduk di sebelahnya X. Kayaknya semua punya pasangan kecuali Pak Iwan ya. Iya, nanti Pak Iwan jadi observer saya. Nah, yang X sama ini yang X tadi kan memegang kertas. Kertasnya dipegang yang erat. Nah, dikepalkan ke atas. Sudah, Bu Novi. Nah, dikepalkan di atas. Sekarang sudah. Bu Latri, X atau Y? Y. Cuma yang X aja. Nanti tolong yang Y bagaimana caranya biar mendapatkan kertas dari yang X. Gimana? Boleh pakai cara yang halus, boleh merebut, mengacak, boleh. Gimana? Ayo, coba buatnya gimana? Gimana caranya biar kertasnya berpindah ke Y?
yang berhasil ya. Sepertinya sudah ada pemenangnya ya. Ya, itu Bu ini sudah berhasil ya. Bapak Ibu, kita tadi sudah melakukan kegiatan kepalan tangan ya. Ada pertanyaan pemantiknya ini, kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan? Tadi Bu Feni bisa ya, bisa mendapatkan. Coba Bu Feni tadi menggunakan apa Bu Feni? Dengan cara merayu, menggoda versi anak. Merayu dan menggoda kalau Bu Feni. Selainnya Bu Feni ada yang berhasil? Kamal. Di YouTube saya. Gimana Pak Kamal caranya? Ya mungkin hampir sama dengan Bu Penny dan merayu dengan cara apa Pak? Cara saya harus ya. Dengan cara membujuk rayu ya. Nah, pertanyaan yang kedua, tadi kan Pak Kamal sama Bu Feni berhasil ya. Nah ini yang tidak berhasil. Yang tidak berhasil siapa? Dapat, Bu Santi dapat semua. Dapat semua. Bu Lastri dapat? Enggak. Oh enggak. Coba Bu Lastri. Coba Bu Lastri sini maju. Dijelaskan. Terlalu kuat tahan godaan. Jadi dari X-nya Bu Vina ya. Bu Vina tidak. Bu Vina memilih bertahan ya, menolak membuka tangan sekuat tenaga. Kenapa Bu Vina menolak? Karena kertas ini berharga. Oh, Dan karena yang ditawarkan sang Asri itu tidak sebanding dengan. oke, gitu. Karena berharga. Tadi ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Nah, itu tadi itu permainan kepala tangan. Tujuannya itu apa? Kita itu bisa paham loh. Ternyata ada yang mempertahankan dan ada yang memberikan. Nah, itu nanti masuknya ke teori kontrol Bapak Ibu. Jadi kita itu guru itu kan di kelas itu harus mengontrol ya, mengontrol siswanya ya. Jadi kita sebagai guru kan among atau manajer di kelas. Nah, kita harus bisa bagaimana caranya kita mempertahankan dan kita bisa merebut ego dari anak tersebut. Nah, itu tadi makna dari permainan kita yang pertama yaitu permainan kepalan tangan. Nanti ke depan saya juga ada banyak permainan seperti itu Bapak Ibu. Cuman sebelum kita mulai lebih jauh, kita adakan kesepakatan kelas nih Bapak Ibu. Yang pertama, berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Kira-kira setuju mboten nggih? Satu, berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Yang kedua, di sini sifatnya saling memberi informasi. Jadi informasi itu bukan dari saya saja, tapi dari panjenengan semua di sini selaku sesama guru nggih. Yang ketiga, saling menghargai pendapat. Jadi di sini semua pendapat, baik pendapat dari saya maupun pendapat dari teman-teman itu sangat berharga. Lalu yang terakhir ini yang paling susah ya karena sudah siang. Selalu full senyum selama kegiatan. Jadi kita melakukan kegiatan ini harus dengan hati yang bahagia. Gitu. Seperti yang tadi saya bilang, nanti ada 6 poin yang akan saya paparkan. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Yang kedua, keyakinan kelas. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang keempat, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang kelima, restitusi dan 5 posisi kontrol. Yang terakhir, restitusi dan segitiga restitusi. Yang pertama, teori kontrol, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori kontrol. Nah, teori kontrol itu ada 4. Jadi di sini dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol muridnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat.
Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi bahwa guru itu mengontrol muridnya, yaitu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal itu terjadi karena guru sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi sebetulnya guru mengontrol murid itu sama-sama mengontrol murid. Murid mempersilahkan dirinya untuk dikontrol gurunya. Lalu yang selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Bahwa teori ini mengatakan bahwa bujukan atau rayuan itu sebuah ilusi, bahwa kita bisa mengontrol orang lain melalui bujukan dan rayuan tersebut. Selanjutnya itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini kebalikannya dari yang kedua. Kalau yang ketiga ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu malah merasa orang itu menjadi orang yang lebih kuat karakternya. Nah, ini kalau kata orang barat itu yang nomor 3 ini gaslighting istilahnya. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ilusi bahwa kita orang dewasa, kita yang sudah 17 tahun ke atas itu mempunyai hak untuk mengontrol, untuk membujuk, untuk memaksa orang-orang yang umurnya di bawah kita. Seperti itu Bapak Ibu. Itu teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, berikutnya disiplin positif itu perubahan. Jadi berubah dari yang tadinya stimulus respon menuju ke teori kontrol tadi. Nah, disiplin positif itu adalah bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus responnya apa di sini? Kebutuhan kita sama kalau dari teori stimulus respon, tapi di teori kontrolnya kebutuhan orang itu berbeda-beda. Di stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, tapi dari teori kontrol semua orang memiliki gambaran yang berbeda karena melihat dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan sama tujuan dari stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang memahami orang lain gitu. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Stimulus respon yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Anda hanya bisa mengontrol diri sendiri. Stimulus respon selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita secara persuasif itu tidak bisa, kita harus memaksa. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan banyak pilihan-pilihan baru. Nah, ini yang terakhir nih. Kalau orang dengan stimulus respon pasti berpikir menang atau kalah, diserang atau menyerang. Nah, kalau di teori kontrol itu berpikir gimana caranya biar kita win-win solution, semuanya menang gitu. Nah, berangkat dari perubahan tadi dari perubahan stimulus respon menuju ke teori kontrol tadi melalui tadi dari mulai kontrol ilusi guru mengontrol muridnya dan lain-lain yang tadi sudah saya sampaikan, itu muncul makna disiplin positif. Nah, di sini disiplin positif itu salah satu cara penerapan disiplin
yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu berangkatnya bukan dari stimulus respon. Wah, anak saya salah harus dihukum. Itu bukan, tapi disiplin itu muncul dari dalam diri anak tersebut. Nah, tujuan kita itu memunculkan disiplin positif tersebut. Jadi disiplin positif itu tanpa adanya imbalan dan tanpa adanya ancaman atau hukuman. Lalu untuk memunculkan disiplin positif itu kita perlu yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang dianut oleh seluruh umat manusia. Nah, di sini terutama di Indonesia nilainya di sekolah-sekolah nilai kebajikan universal yang dianut yang pertama jelas profil pelajar Pancasila. Lalu di sini ada yang kalau dari pendidikan khusus itu ada yang namanya the 7 essential virtues. Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Lalu dari negara kita, negara Indonesia ada 9 pilar karakter. Dari tadi yang saya jelaskan teori kontrol dan memunculkan disiplin positif, itu tujuannya itu adalah membuat kesepakatan kelas gitu. Tapi sebetulnya Bapak Ibu di samping kesepakatan kelas itu yang lebih esensial lagi itu keyakinan kelas. Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu yang di sini membuat kesepakatan kelas? Sudah ya. Rata-rata sudah membuat kesepakatan kelas nih. Jadi di sini disiplin positif itu kesepakatan kelas itu berisi dari nilai-nilai universal tadi. Tadi saya bicara kenapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas saja. Itu. Kira-kira di sini Bapak Ibu ada yang mau membantu saya menjawab? Kenapa kok keyakinan sih bukan peraturan kelas saja? Adakah yang mau menjawab di sini? Ya. Monggo. Bu Siva mau menjawab? Bu Ana mau menjawab? Menurut saya kalau keyakinan itu sesuatu yang tidak dipaksakan, tapi kalau peraturan itu sesuatu yang terkesan dipaksa, gitu. Bukan dari kesadaran diri sendiri. Kalau saya nangkep keyakinan itu dari dalam diri sendiri. Kalau peraturan itu sesuatu yang dipaksa. Nah, ya bagus. Ada yang mau berpendapat lagi, Bapak Ibu? Kalau menurut saya, kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa, kita sama-sama membuat suatu keyakinan itu. Tapi kalau peraturan, biasanya itu hanya salah satu pihak saja yang membuat, misalkan guru saja yang membuat, dan anak-anak itu yang harus mengikuti aturan itu, gitu. Tapi kalau keyakinan sudah kesepakatan bersama antara guru dan murid-murid, dan itu dituntut ya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Sakti. Tepuk tangan dong buat Bu Ana sama Bu Sakti yang sudah membantu kita menjawab kenapa keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas saja. Nah, tadi dari Bu Sakti yang terakhir, kalau peraturan itu dibuat dari satu pihak, Ibu Sakti. Kalau keyakinan itu merupakan kesepakatan, gitu. Sebetulnya keyakinan kelas itu di atasnya kesepakatan kelas, karena keyakinan kelas itu
diambil dari nilai-nilai tadi, nilai-nilai universal diadopsi menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau boleh dibilang hierarkinya itu peraturan mungkin paling itu ya, paling bawah ya, karena kan peraturan ada untuk dilanggar, ya kan? Ada pepatah seperti itu, ya bukan pepatah sih ya. Peraturan, habis itu kesepakatan kelas. Nah, habis kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Ini materi tentang keyakinan kelas ini nanti akan berpengaruh sekali ke materi yang terakhir, yaitu restitusi. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nih, kalau peraturan kelas itu betul-betul di satu arah, murid jadi tidak tertarik. Peraturan membuat murid itu cenderung melanggar. Sedangkan keyakinan itu berdasarkan kesepakatan. Karena kesepakatan, jadi murid ikut andil dalam membuat, jadi murid lebih tergerak dan lebih berkomitmen terhadap keyakinan yang sudah dibuat. Gitu. Ini menuju ke materi selanjutnya. Ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ibu Hindun, guru wali kelas 7 di SLB Mutiara Cahaya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Sahili. Beberapa anak di kelas 7 telah datang padanya dan mengeluhkan Sahili yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, pertanyaannya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Hindun, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Sahili melakukan hal itu? Ada yang mau membantu menjawab? Oke, Bu Vina. Menurut saya, yang harus saya lakukan kalau saya menjadi ibu itu, yang pertama-tama saya menanyakan dulu alasannya kepada Sahili, kenapa dia meminta bekal makan siang secara paksa kepada teman-temannya. Lalu yang kedua, saya berkomunikasi dengan orang tua Sahili. Apakah Sahili mungkin dibawakan bekal makan siang atau tidak, atau dikasih uang saku untuk membeli makan siang atau tidak? Karena kemungkinan besar itu mungkin Sahili lapar karena itu jamnya makan siang. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Vina. Tepuk tangannya dulu dong buat Bu Vina yang sudah mau berdiskusi ya. Yang lainnya setuju nggak dengan pernyataannya Bu Vina tadi? Nah, jadi jika Anda seperti Bu Hindun, apa yang akan Anda lakukan kalau melihat Sahili ini? Tentunya kita akan bertanya ya ke Sahili ya, kenapa sih kamu kok makan siangnya minta terus ke temannya? Gitu. Selanjutnya, menurut Anda apa alasan Sahili melakukan itu? Alasannya mungkin Sahili, orang awam bilangnya lapar ya, lapar atau usil kadang gitu. Tapi kita mau masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi itu dari kasusnya Sahili, kira-kira dari 5 ini yang tidak terpenuhi dari Sahili itu apa, Bapak Ibu? Kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, atau penguasaan. Ada yang mau berpendapat? Bu Lasmi mau berpendapat? Pak Iwan? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Alasannya apa Pak Iwan? Kalau boleh tahu. Mungkin jadi dikasih uang saku buat beli jajan. Jadi apakah benar uang saku itu termasuk bertahan hidup ya kalau di sekolah ya? Jadi menurut Pak Iwan itu kebutuhan yang kurang dipenuhi dari Sahili itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ada yang berbeda pendapat dengan Pak Iwan?
dan tidak perlu meminta makan siang kepada teman-temannya. Jadi menurut Ibu Vina, 5 kebutuhan dasarnya yang belum dipenuhi dari Sahili itu kasih sayang dan rasa diterima. Sebetulnya dua-duanya masuk karena kebutuhan hidup untuk bertahan hidup itu termasuk untuk memenuhi rasa lapar, rasa-rasa yang termasuk rasa manusiawi ya, hasrat yang lapar dan lain-lain, itu masuknya kebutuhan bertahan hidup. Dan kebutuhan kurangnya kasih sayang yang belum dipenuhi dan rasa diterima, betul sekali. Mungkin dia nggak dapat kasih sayang dari ibunya, karena wujud kasih sayang itu bisa berupa bekal makanan ya Bu Vina ya, atau uang saku, itu salah satunya gitu. Dua-duanya masuk dari kebutuhan bertahan hidup dan kasih sayang dan rasa diterima. Ini saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini ada bagannya itu ada lingkaran, lalu yang di tengah itu bertahan hidup. Jadi yang kita penuhi itu yang harus terpenuhi pertama kali itu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, tempat tinggal, pakaian, dan makanan, itu termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Lalu selanjutnya setelah bisa bertahan hidup, manusia itu butuh yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan, koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Misalnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dicintai, itu menjadi bagian dan menjadi bagian dari kelompok. Nah, selanjutnya, setelah tadi kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan selanjutnya adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Jadi setelah kasih sayangnya terpenuhi, orang itu pengen dihargai, gitu, didengarkan, dan menunjukkan harga dirinya. Nah, itu kebutuhan atas penguasaan. Selanjutnya setelah penguasaan itu ada kebutuhan untuk kebebasan, bebas, mandiri, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Lalu sebelum menuju ke materi berikutnya, ada pertanyaan pemantik lagi. Sancai kurang menguasai pelajaran tata boga, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak melamun. Pada saat materi mengupas bawang merah, Pak Tomingse bertanya kepada Sancai. Seketika Sancai kaget dan menjadi gugup, dan tak sengaja menjatuhkan talenan beserta bawang merahnya, serta tiba-tiba menjadi gagap. Dan pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas tertawa melihat perilaku Sancai. Pak Tomingse pada saat itu membiarkan teman-teman menertawakan Sancai, sehingga Sancai malu luar biasa. Malahan Pak Tomingse minta Sancai untuk maju ke depan dan memperagakan Sancai saat menjatuhkan talenan. Karena memperagakan sambil gagap, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Sancai di depan kelas, menunduk malu. Pertanyaannya ada dua. Sebagai kita semua di sini sebagai guru, sebagai pendidik, yang pertama, apakah Anda setuju dengan
setuju mengapa? Kalau tidak setuju mengapa? Ada yang mau menjawab? Ya. Saya kasih. Oh, Bu Septi mau menjawab. Bu Septi. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Tomingse terhadap Sanca? Saya tidak setuju karena Pak Tomingse membuat Sancai menjadi malu, membuat harga dirinya si Sancai itu jadi jatuh gitu. Nah, karena tindakan Pak Tomingse harus saja ada sebuah hukuman, ya sebuah hukuman karena tadi dia itu maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menyuruh Sancai memperagakan kembali. Itu ya tadi semakin diperlakukan seperti itu maka si Sancai itu semakin merasa ya harga dirinya tidak ada gitu. Saya sudah diperlakukan oleh Pak Tomingse di depan teman-temannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya Bu Septi. Tepuk tangan untuk Bu Septi. Monggo yang lain, ada yang mau menjawab berbeda atau berbeda dengan Bu Septi atau? Saya coba saya coba menolak dari caranya Bu Septi ini. Bahwasanya Pak Tomingse itu memberikan hukuman pada Sancai maju ke depan, mempraktekkan jatuhnya kalengan dan membuat malu. Mungkin ada satu sisi Pak Tomingse ingin mengajarkan pada Sancai, kamu salah, jangan diulang lagi. Itu kalau dia dari respon dan tadi apa satunya, nah itu seperti itu. Mungkin kalau saya coba melakukan seperti itu. Terima kasih. Jadi tindakannya Pak Tomingse itu sebagai pembelajaran gitu. Lalu pertanyaan kedua Pak Iwan, menurut Anda tindakan Pak Tomingse terhadap Sancai itu hukuman atau konsekuensi? Menurut saya pribadi, hukuman itu salah satu aspek dari pembelajaran Pak. Itu seperti itu. Jadi menurut saya disuruh maju sebenarnya terkesan seperti mempermalukan Sancai ya. Hukuman sih menurut saya. Jadi pertanyaan yang pertama dari Sancai ini, menurut teman-teman ini ada yang setuju ada yang enggak ya. Tapi sebagai guru kita harusnya tidak setuju ya dengan pernyataannya Pak Tomingse ya. Karena apa? Kok tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Tomingse sama Sancai? Karena implikasinya dari tindakannya Pak Tomingse itu blur ke Sancai. Kedepannya itu Sancai itu nggak tahu. Yang didapat itu cuma malu saja gitu. Terus yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Tomingse terhadap Sancai sebuah hukuman atau konsekuensi? Jelas ini sebuah hukuman ya. Jadi tindakan Pak Tomingse kepada Sancai itu sebuah hukuman karena tidak memberikan konsekuensi. Kalau konsekuensinya gimana? Kalau talenannya jatuh dan karena Sancai tidak bisa mengupas bawang merah, terus talenannya jatuh, jelas Pak Tomingse akan bilang, tolong talenannya diambil, bawangnya diberesin lagi, ayo pelajarannya diikuti dengan baik gitu. Itu kalau konsekuensi, tidak hukuman. Kalau hukuman kan tujuannya apa? Memperagakan itu gitu loh. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebelum masuk ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kita berkenalan dengan ada teori motivasi Bapak Ibu. Ada yang pertama, motivasi eksternal dari hukuman
konsekuensi dan restitusi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi eksternalnya. Selanjutnya ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, itu motivasi internal. Nah, menurut Bapak Ibu, dari 3 motivasi perilaku manusia ini, yang mau kita selami lebih dalam itu motivasi yang mana? Yang 1, yang 2, atau yang 3, Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dari 1, 2, 3 motivasi ini yang akan kita gali dan motivasi yang akan kita kembangkan itu yang mana, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Yang untuk siswa, motivasi yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang ketiga ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita nggak mungkin dong mengembangkan motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu kayak dasar banget ya. Yang kedua lebih tingkatnya lebih atas, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi saya taat nih, saya disiplin biar menghindari saya nggak enak, atau biar dihukum, biar nggak kena hukuman gitu. Kan nggak mungkin kita ngambil dari situ. Yang kedua, biar kalau saya disiplin, saya dapat ucapan bangga dari orang tua saya, dari guru saya, itu dapat penghargaan nih, itu kan nggak mungkin. Jadi yang ketiga nih Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Sebelum berkenalan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi, kita kenalan dulu dengan hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, dan hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Selanjutnya, hukuman dapat berupa fisik maupun psikis. Berikutnya, konsekuensi. Konsekuensi itu direncanakan dan disepakati. Konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat terukur. Itu tadi hukuman dan konsekuensi. Di sini saya sudah merangkum tabel hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi hukuman itu harus sifatnya, karena hukuman itu memberi efek jera, jadi harus menyakitkan. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, entah itu sakit atau bahagia, ya harus terjadi, itu konsekuensi. Hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk waktu yang lama. Walaupun tujuan rasa sakit itu baik, tapi hukuman itu jelas membuat anak sakit. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu pendek. Kalau hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi membuat anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu paksaan, konsekuensi itu stimulus atau tanggapan.
Kalau hukuman itu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Dari hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau dari konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman itu menciptakan rasa marah, bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi itu membuat anak kehilangan hak dan dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Gitu. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini saya ngambil dari teorinya Sigmund Freud, yaitu ID, ego, dan superego. Kita di sini di SLB Kota Tegal itu jelas kita pengennya anak-anak yang imbang ya, antara ID sama ego sama superego, tapi yang lebih dominan ego. Sini saya jelaskan, ID adalah hal yang mendasari sebagai kebutuhan dasar alamiah, makan, minum, dan seks. ID bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. Ia mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Apabila kedua ini tidak terpenuhi, seseorang akan menjadi tegang, cemas, atau marah. Jadi ID ini dorongan dari dalam tubuh, dari dalam diri seseorang yang sifatnya itu harus dan sifatnya itu dasar. Nah, itu ID. Selanjutnya ada ego. Ego itu berurusan dengan kenyataan atau realita, berusaha memenuhi keinginan ID dengan cara yang dapat diterima sosial. Jadi ego itu dorongan yang tujuannya itu buat memuaskan ID, tapi dengan cara yang tidak diterima, yang dapat diterima oleh sosial. Misal ID-nya kita pengen lapar, nah egonya kita keluar, saya harus makan, tapi gimana saya makan biar saya itu aman, makan dengan nyaman, dengan tidak ada gangguan, itu seperti apa? Nah, itu perilakunya itu dikontrol oleh ego. Lah, yang terakhir, super ego itu merupakan aspek moral dari suatu kepribadian atau norma-norma dan nilai-nilai di masyarakat yang didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar atau salah. Jadi super ego itu ini, kita itu norma-norma yang ada, adat, istiadat, dan lain-lain yang ada di lingkungan sekitar kita serap itu menjadi super ego. Nah, jadi super ego sama ID itu bertolak belakang gitu. Tapi munculnya ke realitanya itu pakai ego. Kalau kita di SLB kan anak-anak kita kan sepertinya ego sama ID-nya itu kan jadi masih dalam satu bungkusan ya. Jadi kadang anak itu egonya itu masih ikut ID. Saya lapar, tantrum gitu kan. Kalau di SLB kan seperti itu. Saya lapar, tantrum. Saya kebelet pipis, nggak peduli mau ada apa, egonya saya harus ke belakang gitu. Nah, contohnya gitu. Di sini ada orang yang ID-nya terlalu tinggi, itu nanti individunya didominasi oleh kesenangan. Jadi kalau ID-nya terlalu tinggi di dalam diri, nanti yang ada itu orang keluarnya itu cuma mencari kesenangan saja. Sedangkan orang kalau super egonya terlalu tinggi, nanti dia tidak bisa memutuskan, nuraninya tidak bisa memutuskan apakah ini benar atau salah gitu. Itu kalau super egonya terlalu tinggi. Nah, kita di sini tujuannya pembelajaran itu menyeimbangkan antara ID, super ego biar didominasi oleh ego. Selanjutnya kita masuk ke restitusi.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi mengajarkan murid untuk mencari solusi tentang masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di restitusi itu kita bisa menjadi 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita bisa menjadi seorang penghukum. Yang kedua, si pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Ini. Nah, ini ungkapan dari posisi kontrol yang gambaran kita sehari-hari. Ungkapannya seperti ini. Kalau orang yang membuat merasa bersalah, mereka akan bicara seperti ini: saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau yang penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Lalu yang teman itu, ayo lakukan demi bapak ibumu. Selanjutnya yang pemantau, saya ingatkan jika kamu melanggar nanti. Selanjutnya manajer, bagaimana caramu menyelesaikan. Penghukum, kamu selalu jadi yang terakhir. Jadi kalau yang penghukum itu posisinya lebih banyak ngejudge ya Bapak Ibu, istilahnya kalau sekarang. Kalau yang pemantau itu lebih seperti, ini kamu seperti ini loh, memberitahu tapi dengan ancaman. Kalau yang manajer itu menyerahkan kepada murid, nih kalau kamu kayak gini nanti seperti ini. Yang selanjutnya ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Nah, tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Jadi, dengan segitiga restitusi itu, masalah yang murid ciptakan itu biar mereka sendiri yang menyelesaikan. Kita hanya membantu mengeluarkan masalah mereka gitu, mencari solusinya mereka, tapi kita cuma memediasi mereka gitu. Proses 3 tahapan segitiga restitusi didasarkan pada prinsip-prinsip utama pada teori kontrol. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya yang pertama, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku pasti memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi yang internal. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, berikut gambaran dari segitiga restitusinya. Tiga tahapan segitiga restitusi. Nanti kita di akhir sesi kita mau ini Bapak Ibu, praktek segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Waktu menstabilkan identitas ini nanti kita praktek pakai kata-kata ini Bapak Ibu. Jadi mohon disimak baik-baik. Tahap yang pertama, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Kata-katanya seperti ini. Kita meyakinkan anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu.
kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak sedang mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin memecahkan permasalahan ini. Jadi kita menstabilkan identitas seperti itu kata-katanya. Lalu selanjutnya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Jadi tadi ada 5 kebutuhan dasar. Kita kenali kebutuhan apa sih yang kurang dari murid ini. Nah, lalu kita cari tahu nih tindakan yang tujuannya memenuhi kebutuhan dasar itu apa? Apa itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Kata-kata yang dipakai itu seperti ini Bapak Ibu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan bersenang-senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Jadi kita memancing anak. Bocah apa sih kurangnya? Apa kurang kasih sayang? Apa dia merasa tidak bebas? Apa dia tidak dihargai? Atau dia lapar gitu. Nah, dengan menggunakan kata-kata seperti ini. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Tadi kan kita sudah belajar tentang keyakinan kelas dan nilai-nilai universal. Jadi di sini kalau murid kita melakukan kesalahan, kita tanyakan keyakinannya. Kita munculkan motivasi intrinsik dari dalam murid. Nah, menanyakan keyakinan itu tujuannya apa sih? Anak melihat kesalahannya. Lalu kesalahannya tadi sesuai dengan teorinya Sigmund Freud, kita benturkan tuh ID sama superego. Superego kan sama ya, karena kita lingkungannya sama, kita benturkan tuh norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, setelah kita benturkan, nanti kita paham, oh kamu tuh kenapa sih kayak gini gitu. Nah, kata-katanya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai warga sekolah? Apa ini sudah sesuai dengan ajaran agama kita? Apa pendapatmu tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Apa kamu masih ingat kesepakatan kelas kita? Ini Bapak Ibu, saya masih ada waktu sekitar 15 menit untuk praktek segitiga restitusi. Tadi sudah X sama Y nya sudah masih ingat nih? Yuk, tadi yang X dan Y tadi berarti Bu Feni masih sama Bu Siva ya. Pak Kamal berganti dengan Bu Tias. Berarti yang kanan tadi X ya? Yang kanan X dan yang kiri Y. Lalu Pak Iwan nanti bisa sama Pak Tony ya. Bu Lala sama Bu Atik, Bu Septi sama Bu Ana, lalu Bu Novi sama Bu Vina, Bu Linda, Angela sama Bu Lastri. Mestinya nggak ada. Oke. Nah, ini sekitar 5 menit buat memahami skenario-nya, lalu nanti kita praktek untuk segitiga restitusinya. Segitiga restitusi itu tadi ada tiga komponen. Tiga komponen, balik lagi Pak. Yang tadi sebelumnya Pak. Nah, ini ada tiga komponen.
Yang pertama kita stabilkan identitasnya, yang kedua kita tanyakan keyakinannya, selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Kita ulang lagi untuk praktek sih. Kita ulang lagi. Nah, ini kata-katanya langsung aja Pak. Nah, kata-katanya. Nah, tujuan menstabilkan identitas itu membuat anak yang tadinya merasa gagal, emosinya kacau, itu menjadi positif. Nah, kata-katanya seperti ini Bapak Ibu, bisa diingat-ingat. Pertama itu, lalu selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Itu untuk bertujuan untuk menanyakan kebutuhan dasarnya itu apa. Kata-katanya seperti ini. Selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Ini kata-katanya seperti ini. Tujuannya adalah kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari hubungan manusia dan berinteraksi dengan orang lain. Kata-katanya seperti ini. Nah, ini skenarionya. Monggo Bapak Ibu 5 menit kita membaca, kita pelajari skenarionya, nanti kita praktekkan nih Bapak Ibu. Satu-satu minta tolong Pak Bian buat merekam dengan pasangannya masing-masing. Nanti yang X menjadi yang X bisa angkat tangan dulu. Yang X sebelah kanan. yang X sebelah kanan. Bu Septi, Bu Tias bisa jadi X. Yang X jadi guru. Nanti X jadi guru, nanti yang Y jadi murid. Jadi X jadi Pak Jajat, nanti yang Y jadi Gito. Ada yang mau perlu diulang nggak tadi kata-katanya Bapak Ibu untuk restitusinya?
contoh segitiga restitusi yang saya lakukan sebagai tugas demonstrasi kontekstual kemarin seperti ini Bapak Ibu. Enggak dengeran ya? Ini kan yang pertama kan ada kasus anak murid saya tertidur waktu pelajaran. Penerapan segitiga restitusinya seperti ini Bapak Ibu. Silakan duduk Firza. Bagaimana kabarnya hari ini? Kamu pasti tahu alasan kenapa Bapak memanggil kamu di sini. Akhir-akhir ini Bapak sering melihat kamu tertidur di dalam kelas. Apakah kamu masih ingat kesepakatan kita? Setiap orang pasti melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan permasalahan ini. Kamu pasti punya alasan tertentu kenapa kamu tertidur di dalam kelas. Kira-kira solusi apa yang tepat agar kamu tidak tidur di dalam kelas? Kamu janji? Mulai kapan? Bapak akan berterima kasih jika kamu menepati janji untuk mengurangi begadang dan tidur lebih. Besok jangan tidur di dalam kelas lagi ya. Bapak hargai usahamu sekarang. Sekarang
Lanjutkan aktivitasmu. Itu Bapak Ibu. Tadi balik lagi ke Gito, Bapak Nasution. Gimana? Siap? Siap mau mempraktekkan? Atau butuh contoh lagi? Mana Bapak Ibu? Nanti kita praktekkan di sini. Buat kita setelah praktek di sini mungkin ilmunya bisa bermanfaat di kelas Bapak Ibu. Besok kalau misalnya ada anak yang melakukan kesalahan itu, ada yang mau mencontohkan dulu di depan? Nanti saya set ininya, kursinya. Gitu. Untuk bagaimana kabarnya hari ini? Kamu pasti tahu alasan kenapa Bapak memanggil kamu di sini. Akhir-akhir ini Bapak sering melihat kamu tertidur di dalam kelas. Apakah kamu masih ingat kesepakatan kita? Setiap orang pasti melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan permasalahan ini. Kamu pasti punya alasan tertentu kenapa kamu tertidur di dalam kelas. Kira-kira solusi apa yang tepat agar kamu tidak tidur di dalam kelas? Janji mulai kapan Bapak akan berterima kasih jika kamu menepati janji untuk mengurangi begadang dan tidur lebih. Janji besok jangan tidur di dalam kelas lagi ya. Bapak hargai kamu sekarang. Lanjutkan aktivitasmu. Selamat siang, Bapak Ibu, saya akan memerankan sebagai Pak Dajat dan Pak Tony memerankan sebagai Gito nih. Selamat siang, Gito. Istirahat ya, istirahat tadi ya. Setelah mata pelajaran apa tadi, tata graha ya. Nih, tahu kenapa dipanggil ke sini? Dulu Pak Jajat juga sama, pernah tidur di kelas. Pernah tidur di kelas juga. Ya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Ya, apalagi yang pernah jadi siswa tidur di kelas ngajar nggak apa-apa. Tidur di UKS. Ya. Yang Pak Jajat dengar tadi
ini Pak juga tahu pasti ada alasannya kenapa kita itu tidak mengikuti pelajaran tata geraha, malah tidur di UKS, tidak membereskan peralatan yang ada di pelajaran tata geraha. Perlu tahu pasti ada alasannya. Tidurnya kemalaman, nonton bola. Kita ingat nggak kesepakatan di kelas? Ingat Pak. Silakan kembali ke aktivitas selanjutnya. Siapa? Oke, terima kasih Pak Iwan dan Pak Tony. Ada yang mau praktek lagi? Ayo, ibu-ibu sekarang. Tidak mau praktek dengan Bu Lasri. Ayo yang lain. Bu Atik dengan Bu Lala mau praktek? Ya, nggak apa-apa. Yang menjadi semuanya kan berpartisipasi aktif. Ini siapa yang mau menjadi Pak Jajat dan siapa yang mau menjadi Gito? Pak Jajat adalah Bu Atik dan Gito adalah Bu Lala. Lepas ya. Kenapa kita bukan di sini? Pak Jaja di sini. Jadi pas waktu uji mau ke kamar mandi, tapi kenapa nggak kembali ke kelas gitu? Ya, saya belum mengerjakan tugas Bapak. Tapi ibu, sebenarnya kita kan tidur di UKS, kenapa? Saya belum mengerjakan tugas video akan gerakannya Pak Nasution. Aku tahu kita berbeda semua pasti bisa melakukan kesalahan itu di UKS, tapi Bapak harap kita kalau mau ke UKS bilang dulu, terus ke UKS-nya itu gitu ya bisa, kenapa nggak ke kelas lagi? Apa alasan kita kenapa nggak kelas lagi itu di UKS? Alasannya kenapa? Saya lupa mengerjakan tugas Pak. Tugas itu membersihkan peralatan video tugas. Iya. Kenapa? Karena saya lupa kebanyakan main game di rumah. Gitu lain kali kita jangan tidur kemalaman ya, jangan kebanyakan main HP. Nanti makanya kita nanti tidur di sekolah lagi. Kan? Iya. Kita sudah sepakat kalau waktu pelajaran bahasa Jawa tidak boleh tidur, apalagi kita tidur di ruang UKS. Iya Pak. Makanya jangan diulang lagi ya kita. Iya Pak. Silakan kembali lagi ke kelas. Terima kasih contohnya Bu Lala dan Bu Atik. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Tadi restitusi itu ada tiga komponen. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah,
Kira-kira dari dua praktek yang tadi itu, kata-kata yang tepat untuk memvalidasi kesalahan itu yang mana? Kata-katanya yang dipakai yang seperti apa Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat di sini? Pak Eko mungkin mau berpendapat? Untuk memvalidasi kata ya. Validasi tindakan. Mencoba untuk menjawab, untuk memvalidasi tindakan. Memvalidasi tindakan tadi, kata-katanya sekiranya seperti ini. Apa yang kamu lakukan itu apakah sudah betul dengan tidur di UKS sehingga tidak mengikuti pelajaran? Ya kan seperti itu, betul nggak Pak? Validasi tindakan. Atau bisa jadi menurut Bapak apa yang kamu lakukan itu suatu hal yang tidak tepat karena telah meninggalkan pelajaran. Jadinya kamu akan rugi sendiri. Gitulah. Nah, jadi validasi tindakan yang salahnya tadi menurut Bapak itu kurang tepat gitu ya Pak Eko? Di sini kata-katanya validasinya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu gitu. Tadi sudah ditanyakan sama Bu Atik dan Pak Ikhwan ya, pertanyaan seperti itu termasuk kata-kata validasi tindakan yang salah. Kalau yang sebelumnya yang menstabilkan identitas, kalau dari kasusnya Pak Gito, Pak Jajat sama Gito itu gimana kata-katanya Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Ini tujuannya adalah membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Kata-katanya seperti apa Bapak Ibu? Yang pas. Nah, di sini untuk menstabilkan identitas. Tadi kalau dari Pak Iwan, Bapak juga dulu pernah tidur di kelas gitu. Itu untuk menstabilkan identitas seperti itu ya Pak. Tapi saya mau berdiskusi di sini, apakah restitusi ini selalu mendapatkan hal yang positif? Bapak Ibu, apakah restitusi ini selalu hal yang positif? Tadi kan di contoh 3 contoh itu kan selalu hasilnya positif ya. Saya tidak akan mengulangi lagi kayak gitu. Nah ini apakah dari kasus ini harus endingnya harus positif? Ada yang mau berpendapat? Pak Iwan mau berpendapat? Diharapkannya mungkin positif ya Pak dari segitiga restitusi itu ya, karena kan prinsipnya kan siswa yang memecahkan masalahnya sendiri. Tapi kembali lagi kalau misalkan sifatnya keras bandel, ya jadi ya nggak bakal masuk kalau segitiga restitusi itu terlalu halus. Seperti itu. Jadi belum tentu hasilnya positif nih Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah bermain itu selanjutnya lagi. Nah, ternyata kita sudah selesai Bapak Ibu tadi diseminasinya. Sini masih ada 4 menit. Ada yang mau